Halo Bapak Ibu hebat, salam dan bahagia. Saya Sinko Naomi Martalena Nenggolan. Saya merupakan sahabat teknologi Sumatera Utara tahun 2024. Berikut ini merupakan kegiatan berbagi praktik baik penerapan model pembelajaran inovatif dengan memanfaatkan platform teknologi secara tatap muka di SMP Negeri 2 Sibabangun. Pada siang hari ini tentunya kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di sekolah ini dalam mengadakan sosialisasi dari kawan sejawat kita, Ibu Sinko Naomi Martalena Nenggolan SPDGR dari SMP Negeri 2 Sibabangun 2 Satu Atap Pinang Sori yang akan berbagi praktik baik penerapan model pembelajaran inovatif dengan memanfaatkan platform teknologi di SMP kita, SMP 2 Negeri Tercinta ini. Kiranya dengan adanya sosialisasi ini kita bisa memahami, kita bisa menerapkan berbagai praktik baik ini di sekolah kita, baik untuk kita guru sejawat ataupun untuk sekolah kita. Selanjutnya kami sarankan kepada Ibu Sinko Naomi Martalena Nenggolan SPDG. Terima kasih. Baik. Ya, Pak. Ibu udah baru. Terima kasih Ibu. Selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat siang. Terima kasih. Saya pribadi mengucapkan terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu berada di dalam ruang ini, sudah bersedia untuk menyediakan waktunya untuk saya berbagi praktik baik mengenai penerapan model pembelajaran inovatif dengan memanfaatkan platform teknologi. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, saya izin memperkenalkan diri. Saya Sinko Naomi Martalena Nenggolan. Saya bertugas atau mengajar di SMP Negeri 2 Satu Atap Pinang Sori. Dan di sini saya berperan sebagai sahabat teknologi Sumatera Utara tahun 2024. Jadi sebelum saya masuk ke materi saya, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, Ibu ini kenapa harus berbagi praktik baik? Apa manfaatnya bagi kami? Jadi Bapak Ibu perlu Bapak Ibu ketahui bahwa saya mengikuti program dari pemerintah dari Kemdikbud, yaitu program pembatik. Kalau pernah Bapak Ibu dengar program tersebut, jadi sedikit saya informasikan bahwa pembatik itu merupakan suatu program yang dirancang untuk guru-guru agar merancang suatu pembelajaran yang menggunakan platform teknologi yang sekarang lagi booming. Itu dia. Jadi ini kegiatan pembatik ini yang saya ikuti ada 4 level. Jadi per level Bapak Ibu, jadi dari level 1 sampai ke level 4. Jadi untuk tahun ini untuk Sumatera Utara itu pendaftarnya sangat banyak sekali, 1.300-an. Jadi dari level 1 ke level 4, lulus di level 1 masuk ke level 2, dari level 2 masuk ke level 3. Jadi di level 3 nanti itu ada 3 kategori, satu tidak lulus, yang satu lulus tapi tidak lolos ke level 4, artinya hanya sekedar lulus tidak masuk ke level 4. Kemudian yang 3 kategori lulus dan lolos ke level 4, di mana yang berhak lulus dan lolos ke level 4 yaitu yang memperoleh 30 peringkat 30 besar se-Sumatera Utara. Jadi yang 30 besar se-Sumatera Utara inilah yang disebut dengan sahabat teknologi Sumatera Utara. Jadi Bapak Ibu untuk Kabupaten Tapan Tengah baru mulai dari tahun 2017 program pembatik baru ini ada sahabat teknologi dari Kabupaten Tapan Tengah. Jadi dari ke-30 itu pun yang 25 diantaranya itu sudah berulang mencoba untuk program pembatik ini. Jadi kami yang lolos yang level 4 ini hanya 5 orang yang baru pertama kali mencoba, diantaranya salah satunya saya. Jadi tahun lalu saya mengikuti program untuk penggerak, jadi saya tidak ada waktu untuk mengikuti kegiatan pembatik, maka saya baru mencoba tahun ini dan puji Tuhan saya lulus dan lolos ke level 4. Mungkin itu saja Ibu, Bapak Ibu mengenai pertemuan saya mengenai program pembatik. Biar saya masuk ke materi kami, di mana kami ditugaskan di level 4 ini berbagi praktik baik ke sekolah-sekolah baik secara tatap muka ataupun tatap maya. Jadi sebelumnya juga saya sudah ada webinar-webinar. Dan Pak Doni juga sudah mengikuti kedua webinar tersebut. Jadi isi webinar sama, yaitu mengenai berbagi praktik baik penerapan model pembelajaran inovatif dengan memanfaatkan platform teknologi. Jadi Bapak Ibu, seperti tujuan dari program pembatik bahwa di era sekarang atau di perkembangan zaman saat ini yang serba canggih, di era digitalisasi, guru itu harus mampu berinovasi untuk membuat atau melakukan transformasi pembelajaran dengan mengikuti perkembangan zaman saat ini. Selain itu juga guru itu tuh harus dapat melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid atau di antara yang sudah biasa kita dengar memenuhi setiap kebutuhan murid kita yang beraneka ragam. Jadi antara siswa kita yang satu dan yang lain pasti berbeda kebutuhan dalam belajarnya. Jadi ini semua tertuang dalam pemikiran atau filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak pendidikan kita yaitu apa pemikirannya? Pendidikan dan pengajaran itu harus mengikuti sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam inilah tadi yang tadi saya katakan berpihak kepada murid, artinya memenuhi setiap kebutuhan murid kita. Kemudian sesuai kodrat zaman itu artinya sama seperti tadi era digitalisasi, kita juga harus mampu mengikuti perkembangan zaman. Tidak ada kata tidak dengan teknologi saat ini yang berkembang. Mau tidak mau dari yang muda sampai yang tua memang harus mengikuti perkembangan teknologi saat ini.
Nah, selanjutnya pasti muncul pertanyaan, kenapa guru ini harus berinovasi? Memang kenapa kalau dari cara-cara yang dulu diterapkan juga di cara sekarang, pembelajaran sekarang. Kemudian, dari tadi kita sibuk berbicara mengenai berpihak kepada murid. Sebenarnya bagaimana cara melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid itu? Nah, jadi untuk menjawab ini semua Bapak Ibu, saya membuat dalam mereka semua dalam yang namanya metode STAR atau alur STAR, ya, di mana S itu merupakan situasi, T itu merupakan tantangan, H itu aksi yang nantinya akan saya lakukan, kemudian yang terakhir R itu refleksi. Kita mulai dari situasi. Situasi yang saya ambil di sini Bapak Ibu ini sesuai dengan keadaan yang di sekolah saya. Jadi berbeda dengan sekolah Bapak Ibu dari situasinya. Jadi yang saya gambarkan di sini adalah situasi yang berada di sekolah saya. Nah, di mana saya menilai atau mengambil dari 3 aspek, dari guru, dari siswa, sarana dan prasarana. Kalau untuk guru, situasi di sekolah saya itu biasanya metode pembelajaran itu kurang tepat, ya, kurang tepat. Kemudian selain karena kurang tepat, pembelajarannya juga jarang berpihak pada murid. Bukan berarti tidak ada, tapi ada beberapa guru yang melakukan pembelajaran yang kurang berpihak pada murid. Nah, kemudian aspek dari siswa, situasinya yaitu ketika saat belajar, peserta didik itu kurang aktif atau merasa bosan. Kenapa? Karena pembelajaran kurang menarik atau kurang menyenangkan, sehingga akibatnya motivasi belajar siswa itu menurun. Nah, kemudian dari sarana dan prasarana, untuk SMP Negeri 21 Atapinang Soli, untuk sekolah kami memiliki sarana berupa Chromebook, Infocus, speaker, itu juga sangat mendukung pembelajaran berbasis TIK, ya. Jadi kami memiliki itu, jadi bisa peralatan yang saya sebutkan tadi bisa membantu menunjang pembelajaran yang berbasis TIK menggunakan IT. Nah, jadi kan ketika aspek situasi ini diperoleh kesimpulan berupa rapor pendidikan sekolah kami di tahun 2024, yaitu kualitas pembelajaran di sekolah kami itu menurun sebesar 2,58, ya, di mana tahun 2023 rapor pendidikan mengenai kualitas pembelajaran yaitu sebesar 68,4 dan menurun di tahun ini sebesar 65,46. Ya, ini merupakan rapor pendidikan di sekolah kami. Ada 6 situasi, ada 6 aspek yang dinilai, dari kemampuan literasi, kemampuan numerasi, karakter, iklim keamanan satuan pendidikan, iklim kebinekaan, dan yang terakhir kualitas pembelajaran. Dan ini yang saya angkat dalam metode STAR saya, yaitu mengenai kualitas pembelajaran. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kualitas pembelajaran di tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 2,58. Oke, jadi setelah saya pelajari akar masalahnya, di sini ada 2, pelajari akar masalah. Ternyata dari kualitas pembelajaran yang menurun itu salah satunya yang mempengaruhi adalah metode pembelajaran yang dilakukan guru-guru di sekolah kami, di mana metode pembelajaran pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 4,43. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, itu persentasenya sebesar 65,21. Sedangkan untuk tahun 2024 untuk tahun ini sebesar 60,78. Oke, kemudian tantangan yang saya hadapi biasanya di sekolah ketika mengajar itu untuk guru, sama seperti tadi ada 3 aspek. Untuk guru, pelatihan yang kurang kepada seluruh pendidik, pelatihan yang secara merata. Kita ketahui bersama sering diadakan pelatihan di dinas, tetapi yang paling sering yang saya amati itu saja orang yang disuruh ke sana. Tidak merata ke semua, ya, baik yang honor, karena sebenarnya honor juga berhak mengikuti pelatihan. Nah, jadi di sini salah satunya yang mempengaruhi kenapa ada yang melakukan pembelajaran sesuai dengan perkembangan saat ini, ada yang guru yang tidak pernah. Itu aja metodenya, kenapa? Karena kurangnya pelatihan sebenarnya. Oke, kemudian selanjutnya adalah manajemen waktu. Manajemen waktu dalam merancang pembelajaran berbasis TIK atau IT. Kenapa saya katakan jangankan yang tua, yang muda saja untuk membuat pembelajaran berbasis TIK sebenarnya sangat rumit. Bukan sulit, tetapi rumit. Butuh waktu yang lama. Terus sekarang Bapak Ibu ketika di level 3 saya mengikuti pembatik, ada kami disuruh membuat media pembelajaran. Media pembelajaran yang saya buat, saya itu di sekolah mulai dari pagi sampai jam 6:30 malam saya membuatnya selama 1 minggu. Jadi memang butuh pengorbanan yang besar hanya membuat satu media yang berbasis TIK. Nanti itu berbentuk aplikasi. Jadi makanya saya katakan sih Bapak Ibu, tantangan itu salah satunya adalah manajemen waktu. Tambah lagi kalau kita perhatikan di sekolah-sekolah, guru-guru itu dominan, hampir 80% perempuan, ibu makan enggak. Ya, pastinya sibuk memikirkan anak, sibuk apa, tidak ada waktu untuk membuat itu semua. Ya. Oke, kemudian dari siswa, di sekolah kami hampir semua orang tua siswa itu perekonomiannya menengah ke bawah. Kenapa saya kaitkan dari ini? Salah satu yang mendukung pembelajaran berbasis TIK itu adalah anak-anak memiliki gawe berupa HP. Nah, itu sangat penting mendukung pembelajaran berbasis TIK. Nah, kemudian jika dikaitkan juga dengan sarana dan prasarana, walaupun sekolah kami memiliki Chromebook, jumlahnya hanya sedikit. Padahal itu biasanya kami 1 kelas. Terus terang itu sekolah kami itu sekolah kecil. 1 kelas hanya 20 orang. Walaupun sekolah kecil 20 orang, Chromebook tidak sampai 20. Jadi tidak bisa satu-satu anak dapat Chromebook. Jadi kan pasti butuh HP sebagai untuk membantu proses pembelajaran. Jadi itulah tantangan yang saya hadapi. Sehingga muncullah pertanyaan, bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran seperti di rapor pendidikan kita, sehingga diperoleh pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, maka inilah lanjut ke metode STAR yang ketiga, aksi yang saya lakukan. Ya, aksi yang saya lakukan itu saya beri judul Mi Gadis
transformasi pembelajaran dengan platform teknologi. Ya, jadi apa itu MIGADIS? MIGADIS itu merupakan akronim. Akronimnya yaitu multimedia pembelajaran interaktif. Multimedia pembelajaran interaktif itu disingkat dengan MPI. Nah, apa itu MPI? Yaitu media berbasis teknologi yang diharapkan mampu memotivasi siswa serta memberikan pengalaman belajar yang menarik sesuai dengan kebutuhan belajar. Jadi di sini Bapak Ibu ini diharapkan. Berarti tidak semua itu akan berhasil. Kita hanya bisa berdoa, hasilnya itu belakangan. Kita memang berusaha aja. Jadi apa aplikasi dalam IT atau dalam platform teknologi yang biasa digunakan Bapak MPI, yaitu salah satunya Canva. Kita sudah sering mendengar Canva. Kemudian Google Slide, PowerPoint, ada lagi articulate storyline, ada juga Google Sheet. Ya. Kemudian yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Tadi kita dituntut melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid, maka solusi yang saya tawarkan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Suatu pendekatan pembelajaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan murid, sehingga kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh murid yang berada di kalangan bisa digali. Oke, jadi dari sini nanti pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3 aspek kebutuhan belajar. Yang pertama dari kesiapan murid, baik dari segi pengetahuannya ada rendah, menengah, atas. Jadi ini bisa kita diferensiasikan pembelajaran. Kemudian minat belajar, ada anak yang suka belajar matematika tapi tidak suka bahasa Inggris. Nah, itu juga harus kita lihat juga. Kemudian profil belajar murid ini salah satunya dari tingkat perekonomian suku. Nah, itu agama sangat mempengaruhi. Nah, kemudian yang kedua, strategi pembelajaran dengan diferensiasi bisa kita lakukan atas 3 contoh, 3 jenis. Yang pertama diferensiasi konten, proses, dan produk. Oke. Baik Bapak Ibu, inilah saatnya saya menunjukkan MPI yang sudah saya buat, yang saya katakan saya dari pagi sampai sore. Jadi ini tampilan awalnya. Jika Bapak Ibu ingin melihat, bisa men-scan barcode yang tertera di situ, ya. Bisa di-scan. Kalau tidak, biar saya tunjukkan secara langsung ya. Bisa mau scan dulu. Nah, jadi di dalam MPI ini saya sudah mengintegrasikan atau memasukkan diferensiasi ke dalamnya, pembelajaran diferensiasi. Jadi untuk memulainya, kebetulan Bapak Ibu saya guru IPA. Jadi saya ambil topik pembiakan tumbuhan secara vegetatif. Ya, jadi untuk memulainya tinggal menekan enter. Nah, di sini tinggal mengklik tombol-tombol yang ada seperti aplikasi. Jadi di sini sudah ada saya sediakan semua, mulai dari pendahuluan mengenai materi, tujuan pembelajaran, bahkan ice breaking juga sudah saya buat di dalamnya. Kemudian ada materi, latihan soal, latihan pemahaman, kemudian kuisnya, asesmennya, dan yang terakhir referensi. Nah, jadi kalau petunjuknya, bagaimana cara menggunakan media MPI ini? Ini untuk MPI-nya, petunjuknya. Yang perlu saya tekankan di sini adalah mengenai materi pembelajaran. Jadi materi pembelajaran saya sediakan 3 bentuk. Satu bentuk video pembelajaran, satu bentuk bacaan, materi bacaan, dan satu lagi bentuk LKPD. LKPD siswa untuk melakukan praktek atau pengamatan. Ya. Jadi kalau yang membuat saya lama itu adalah dalam penyusunan materi dan video. Video terus terang saya sendiri yang membuat video pembelajaran. Jadi ini dia video pembelajaran yang sudah saya buat. Kita hari ini sedang gabung, kita ingin belajar. Jadi saya bukan animasi di dalamnya. Agar kita tidak penasaran, yuk kita dengarkan penjelasan dari Bu Shinko. Terima kasih Kevin Leticia. Baik, anak-anak hebat. Pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau seksual. Nah, jadi tumbuhan-tumbuhan yang berkembang biak secara Saya buat di dalamnya. Menurut kamu, bagaimana kira-kira perkembangbiakan pada tanaman-tanaman tersebut? Untuk itu, kita pelajari pada materi kali ini, yaitu mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif atau sering disebut juga dalam perkembangbiakan secara aseksual. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, kamu nantinya dapat mengelompokkan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami dan tepat. Kemudian yang kedua, nantinya kamu dapat mengelompokkan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan dengan tepat. Berkembang biak. Jadi itu Bapak Ibu bentuk video yang sudah saya buat. Kalau untuk materi, perbedaannya dalam video, di sini saya sudah membuat subbab-subbabnya. Jadi kalau si anak kurang mengerti di pengertiannya, bisa tinggal diklik pengertiannya. Contohnya, kalau mau kembali lagi ke yang awal bisa. Nah, ini ya. Kalau ke jenis vegetatif alami, contohnya, tinggal diklik saja. Langsung muncul nanti ini bagian-bagiannya ada berapa. Kemudian kalau misalnya mau mencoba berjenis apa aja bisa langsung nonton di sini. Beserta contoh-contoh. Jadi ini dia. Jadi si anak di dalam pembelajaran bebas, dibebaskan. Kamu mau mempelajari yang mana? Apakah mau mempelajari video, apakah mau mempelajari materi, atau kamu mau praktek secara langsung? Nah, kita bebaskan di dalam satu ruangan itu. Jadi ada beberapa macam aktivitas belajar siswa. Tidak sama, tidak seragam semuanya. Nah,
Jadi di situ letak diferensiasi yang saya lakukan. Jadi itu tergantung Bapak Ibu nantinya di dalam pembelajaran. Jadi setiap materi itu berbeda cara penyampaiannya, cara diferensiasinya. Jadi untuk yang materi ini saya buat seperti itu. Jadi satu lagi dalam materi pembelajaran itu adalah saya buat LKPD. LKPD itu di sini sebenarnya tadi awalnya saya mau membuat sendiri, hanya saja karena waktu yang sangat terbatas. Jadi saya langsung ambil dari yang namanya, kalau Bapak Ibu lihat membuka buku itu slide, ya. Slide langsung saya buka di situ dia slide. Jadi LKPD-nya langsung buka di situ. Kemudian untuk latihan soal biar lebih terlihat menarik, tidak monoton, saya buat seperti ini. Jadi ada soal seperti ini contohnya. Jika si anak contohnya memilih jawaban A, langsung tertera di situ apakah jawabannya benar atau salah. Jawaban Anda salah. Silakan coba lagi. Ya, jadi kalau salah mau kembali lagi ke nomor 1, tinggal diklik nomor 1-nya. Ya, kalau dia jawabannya benar, tampilannya seperti ini. Sama, jawaban Anda benar. Jadi secara tidak langsung memang walaupun tidak semua siswa, pasti ada siswa yang bersemangat dan yang dibuat seperti itu. Untuk kuis, saya langsung ambil dari aplikasi, kalau pernah Bapak Ibu dengar aplikasi Word. Jadi sini bukan hanya satu aplikasi, bukan hanya Canva yang saya gunakan, ada tadi Word, ada Scratch, itu semua saya masukkan ke dalam satu media, yaitu multimedia pembelajaran interaktif. Jadi ini bentuk kuisnya, ya. Kuisnya sebentar saya cek. Ini saja dengan kemudian saya buat agak sedikit berbeda, berputar, tetap materinya tetap itu juga, cuma agak lebih benar yang disajikan. Jika dia menjawab A salah, muncul jawaban benar. Oke, itu dia Bapak Ibu MPI yang sudah saya buat. Kemudian tadi Migadis baru dua yang saya jelaskan, multimedia dan diferensiasi. Terus kemudian game-nya atau permainannya, saya mengambil model pembelajaran, model game based learning, ya. Di sini sudah ada artinya metode pembelajaran yang menggunakan permainan di dalam pembelajaran permainan. Jadi sintaksnya atau langkah-langkahnya sudah ada di situ, ada 6 langkah yang dilakukan dalam model game based learning. Yang pertama memilih game sesuai topik mata pelajarannya. Kemudian penjelasan konsep, nanti di sini penjelasan konsep, di sinilah saya kasih MPI-nya, multimedia pembelajaran interaktif. Kemudian yang ketiga saya nanti akan menjelaskan aturan permainan. Baru bermain game, siap itu merangkum pengetahuan. Setelah selesai bermain game, merangkum pengetahuan, dan yang terakhir melakukan refleksi. Aplikasi yang saya gunakan dalam model game learning yaitu aplikasi Word. Jadi ini ada ini implementasi atau pembelajaran yang langsung saya terapkan di dalam kelas. Halo Bapak Ibu, salam dan bahagia. Saya Psikonomi Martalena Nenggolan. Saya guru SMP Negeri 2 1 Akademi Sore. Saya merupakan sahabat teknologi Sumatera Utara tahun 2020. Pada kegiatan awal, saya kemudian salah satu peserta didik memimpin doa pertama. Kemudian saya mengajak kehadiran siswa. Selanjutnya, saya menyampaikan materi pokok yang dipelajari pada saat itu. Dan sebelum menyampaikan tujuan, saya melakukan persepsi dari siswa. Kemudian saya menyampaikan tujuan pembelajaran. Pada kegiatan ini, saya mengikuti sesuai aturan sintaks pada model pembelajaran game based learning, yaitu dengan menentukan game sesuai dengan topik yang sedang dipelajari. Sintaks yang kedua, yaitu menggunakan dan masing-masing. Siswa terlebih dahulu mempelajari materi yang terdapat dalam pemberian pembelajaran di mana saya memfasilitasi materi pelajaran berupa diferensiasi konten. Ada yang berupa video pembelajaran, ada yang berupa bahan materi bacaan, dan ada juga berupa pengamatan secara langsung tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif dengan mengikuti petunjuk dari LKPD. Kemudian saya menjelaskan bagaimana aturan dalam pembelajaran. Sebelum masuk pada sintaks bermain game, karena Kabupaten Tangerang di tengah kawasan pantai, maka saya meminta siswa menggunakan berupa makanan khas daerah Batak, khususnya pada olahan ikan Kabupaten Tangerang di tengah. Jadi saya kaitkan untuk menentukan nama kelompok saya buat tema kearifan lokal. Satu kelompok akan dibagi kembali menjadi 2. Ada pun yang bertanya dan ada pun yang kita semua dan yang sesuai. Jadi Bapak Ibu inilah permainan yang saya buat. Jadi ini aplikasi Word namanya yang ini.
Jadi di sini ada berisi 22 kata. Jadi 22 kata, ada 22 kata. Jadi di sini dalam satu kelompok saya bagi menjadi 2 grup. Ada grup yang bertanya, ada grup yang menjawab. Di grup yang nanti akan membelakangi layar, grup yang bertanya di sana melihat apa yang tertera di layar. Jadi nanti sesi bebaskan siswa yang bertanya. Kamu mau pilih nomor apa? Tanya dipilih nomor 3. Muncul kata yang berbeda dengan materi saya. Contohnya, salah satu bentuk tumbuhan yang berkembang biak secara alami itu nasi pisang. Saya buat nanti pisang di situ contohnya. Jadi siswa yang bertanya merancang sendiri pertanyaannya. Jadi pertanyaan bukan dari kita, siswa yang berpikir apa ya yang mau aku buat, apa pertanyaan yang buat, biar siswa yang menjawab nanti jawabannya pisang. Nah, berarti harus membuat pertanyaan yang seperti saya sampaikan. Berarti perkembang biakan vegetatif alami yang berkembang biak secara terus itu contohnya apa? Berarti mereka harus bertanya itu biar si siswa yang menjawab pisang. Nah, jadi itu merupakan salah satu permainan yang menurut saya sangat menarik. Bahkan siswa juga saya lihat semangat sekali. Nah, setelah itu nanti saya buat untuk grup yang pertama itu yang ada 2 sesi kelompok yang pertama. Jadi ada sesi yang bertanya, ada sesi yang menjawab. Nanti ketika di sesi kedua saya balikkan kembali yang menjawab sebagai bertanya, yang bertanya sebagai menjawab begitu. Jadi itu nanti saya buat tadi seperti yang apa? Ada 3 kelompok. Jadi ada setiap sesinya ada setiap kelompok. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jawabannya yang terarah itu sama sekali dan saya cuma sedangkan itu yang jawab maka menjawabnya yang sesuai dengan yang cuma itu yang ada tanpa dengan kalian. Jadi itulah Bapak Ibu kira-kira gambaran yang saya lakukan di dalam kelas, implementasi yang saya lakukan di dalam kelas dengan menerapkan model pembelajaran yang dipadukan dengan multimedia pembelajaran interaktif. Oke, biar kita lanjut ke metode studi yang terakhir. Nah, yang terakhir adalah refleksi. Nah, jadi berdasarkan refleksi saya ketika saya melakukan pembelajaran di dalam kelas, saya simpulkan begini. Dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi, kebutuhan belajar siswa akan terpenuhi. Contohnya tadi saya membuat video, ada bahan bacaan, ada sampai jadi mereka bebas memilih mana yang mereka sukai. Kemudian yang kedua, dalam melakukan pembelajaran interaktif berupa multimedia pembelajaran interaktif, membuat siswa menjadi aktif, ya. Jika ada mereka yang bingung, kita hanya sebagai fasilitator, artinya kita hanya mengawasi mana kira-kira yang tidak mengerti, apakah dalam bentuk mengoperasikan, apakah dalam bentuk materi. Nah, jadi siswa dituntut lebih aktif ketika disajikan multimedia pembelajaran interaktif. Kemudian selanjutnya adalah model pembelajaran game-based learning. Itu menciptakan suasana yang sangat menyenangkan, seperti tadi yang permainan disebut. Saya lihat juga siswa sangat bersemangat. Oke. Kemudian yang terakhir dengan mengembangkan kompetensi pembelajaran dalam menggunakan platform teknologi. Nah, jadi semakin kita membuat seperti itu kompetensi kita dalam mengembangkan pembelajaran itu lebih luas ya. Contohnya seperti tadi saya menggunakan beberapa aplikasi, tidak cukup hanya satu aplikasi. Jadi semakin banyak pengetahuan kita. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu mengenai kegiatan saya berbagi praktik baik mengenai pembelajaran berinovasi dengan memanfaatkan platform teknologi. Terima kasih Bapak Ibu. Jika